Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman Duta B5, apa kabar? Boleh dong ramaikan kolom chat Zoom-nya ini, aku pengen tahu kabar teman-teman semua. Kalau tadi aku baru bincang-bincang sama beberapa aja, sekarang aku mau semuanya pengen tahu dong, gimana nih kabarnya? Kabar baik Kak Yuni, kabar baik. Aduh, thank you banget ya teman-teman, sehat luar biasa. Wah, aku turut senang kalau teman-teman sehat walau agak drop. Semoga cepat sembuh ya bagi teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja keadaan fisiknya. Luar biasa Kak Yuni, thank you banget teman-teman antusiasnya pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dari acara coaching ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan aku izin mengingatkan bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan, boleh banget nih langsung aja on cam, dan kita simak baik-baik coaching pada malam hari ini. Mungkin teman-teman udah nggak asing banget ya, ini mah bakal jadi pepatah yang udah mendarah daging banget nggak sih, tak kenal maka tak sayang. Nah mungkin teman-teman di sini udah kenal aku gitu, tapi aku pengen banget lebih disayang sama teman-teman Duta B5. Perkenalkan, aku Yuni Enggrita dari perwakilan DKI Jakarta Base 4, dan aku di Base 5 ini dipercaya menjadi fasilitator TikTok. So, teman-teman, aku nggak hanya sendiri, aku bersama pemateri yang luar biasa, dan yang pastinya nggak hanya tampangnya aja yang rupawan, tapi kemampuan esainya juga mantap banget. So, di sini aku izin membacakan CV pemateri pada malam hari ini. Penerima 85 penghargaan internasional dan nasional di bidang karya tulis ilmiah, menjadi salah satu pemuda terpilih sebagai Duta Inspirasi Indonesia pada batch ke-4, serta menjadi Project Director pada batch ke-5. Sebagai Project Officer di beberapa event tahun pertama hingga sekarang, berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu pemateri pada malam hari ini juga mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan rekam jejak yang baik dalam pencapaian dan pengalaman proyek organisasi. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, fokus pada penelitian dan kepenulisan ilmiah dengan topik seperti inovasi pendidikan, sosial, pariwisata, dan teknologi. Pada semester 6 telah berhasil memenangkan total 85 penghargaan di bidang karya tulis ilmiah dan telah menjadi pembicara di beberapa event. So, pendidikan pemateri pada malam hari ini tuh di Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia, jurusan Pendidikan Fisika, lalu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia 2019, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan mahasiswa berprestasi tahun 2021. Dan organisasi terakhirnya itu di Duta Inspirasi Indonesia sebagai Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch 5, Ketua Program Milenial Menginspirasi Batch 4, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Batch 4. Dan prestasinya ini sungguh banyak banget dan luar biasa, yang pastinya menginspirasi, ada kurang lebih 22 prestasi, tapi aku izin ya ke pemateri, aku hanya membacakan 3 prestasi saja yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu juara 1 Lomba Esai Internasional penyelenggara by ISKA tahun 2022, lalu Lomba Esai Nasional New PGSD Fair itu juara 1, penyelenggaranya itu Hima PGSD Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021, lalu juara 2 Lomba Esai Nasional Prabersi penyelenggara UKM Pramuka Universitas Negeri Padang tahun 2021. Dan publikasinya ini juga keren banget ya. Publikasi terakhirnya itu di LPM Opini Visip Undip tahun 2021, Halo Meet, rancang bangun sistem aplikasi virtual meeting 3D berbasis teknologi realitas maya sebagai alternatif pertemuan jarak jauh di era new normal. So, ini juga sudah menjadi pembicara di beberapa event. Wow, ini luar biasa banget ya teman-teman pemateri kita pada malam hari ini. So, kita langsung panggil aja, yaitu Kak Gilang Setiawan. Halo Kak Gilang. Halo Kak Yuni dan teman-teman, gimana suaranya jelas Kak Yuni? Oh, jelas banget dong Kak Gilang. Kak Gilang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat dan mantap sekali di hari libur ini, pasca Idul Adha. Kak Yuni gimana kabarnya, sehat? Sehat juga dong Kak Gilang. So, Kak Gilang, sebelum masuk ke materi ya, aku mau tanya, satu pertanyaan boleh nggak nih?
Aku mau tanya nih Kak Gilang, kan Kak Gilang tadi aku ngeliat prestasinya itu tentang esai ya, dan berkaitan dengan tema esai juga pada malam hari ini. Nah, kira-kira kapan dan kenapa sih Kak Gilang bisa jatuh cinta sama esai? Apakah pas SMA mungkin karena ikut lomba gitu, dari situlah jatuh cinta sama esai, atau mungkin pas di semester 2 gitu ya, dipaksa untuk jadi mapres, jadi mau nggak mau buat esai nih. Coba ceritakan Kak Gilang, 1-2 menit secara singkat. Oke, cerita singkat ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya itu awalnya iseng sih, kayak ini jujur iseng banget awalnya. Waktu itu tahun 2020, kebetulan sambil nunggu masuk kuliah, waktu itu kan ya pandemi COVID. Pandemi COVID udah mulai merajalela dan kita hampir seluruh kegiatan itu semuanya beralih ke kegiatan daring, nggak secara luring lagi. Nah, sebelumnya memang sudah ikut kompetisi, cuman bukan di esai, lebih sering di kayak kompetisi public speaking gitu, kayak MC, kayak gitu-gitu. Cuman ketika pandemi itu, iseng kan, kayak kita gabut, sering-sering buka Instagram, ada tuh muncul di timeline kayak banyak lomba, ternyata yang muncul banyak lombanya tuh lebih kepada esai, KTI gitu. Kayak jadi penasaran aja, esai itu apa? Sebenarnya kayak memang keblinger juga gitu. Awal-awal kayak nggak tahu, malah nggak tahu banget itu strukturnya apa, terus bentuknya kayak gimana. Dari situ sebenarnya jadi belajar sendiri gitu. Jadi kayak awal-awal penasaran karena ikut aja, gabut selama pandemi sambil nunggu masuk kuliah. Akhirnya terus kayak kok jadi ketagihan gitu. Awalnya tuh ketagihannya tuh karena waktu pertama ikut kompetisi dan kebetulan yang juaranya itu dia sama gitu, dia tuh udah banyak banget ngeraih penghargaan tapi di bidang esai aja gitu, harganya di mana-mana. Kok bisa gitu ada orang kayak gitu. Jadi kayak saya tuh kalau lihat orang yang eh, apa ya, ada sesuatu yang menarik jadi penasaran gitu, pengen mencoba melambunginya gitu. Sebenarnya nggak baik ya, tapi kalau saya biasanya kayak gitu. Nah dari situ ketagihan terus coba akhirnya jadi banyak belajar sendiri karena mencoba gitu. Dan sampai sekarang ketagihan gitu. Dan benefitnya sih yang sampai sekarang masih bertahan. Benefitnya bukan cuma kita bisa belajar tentang penulisan ilmiah, yang memang berguna juga kita sebagai mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita juga dapat portofolio, sertifikat ya, yang bisa kita gunakan untuk entah itu daftar beasiswa ataupun keperluan lain. Dan juga kita dapat ini, jadi plus-plus gitu benefitnya, dapat portofolio, uang, dan juga membantu kita di kuliahan gitu. Dan kurang lebih seperti itu sih. Sampai sekarang ya jadi makin tertarik karena prinsip saya lebih kepada memang kita boleh multitasking gitu, kayak megang banyak hal yang kita suka tuh boleh coba-coba. Tapi kalau kita sudah nyaman dengan suatu, fokus aja dan konsisten gitu. Karena biasanya yang fokus dan konsisten dia lebih berhasil. Jadi sih sampai sekarang makanya fokus di KTI, essay gitu, kayak gitu. Awalnya sih itu kayak ini kurang lebih. Oke, mantap banget ya dari pandemimu ya, terus mengasah keterampilan esai, dan sampai sekarang ini justru nggak hanya menjadi apa ya, portofolio aja, tapi kadang dapat cuan ya nggak sih Kak Gilang? Bener, jadi kita dapat cuan juga. Malah saya jujur sekarang udah dilepas sama orang tua semenjak ikut kompetisi karena dia juga tahu pendapat dari kompetisi seperti apa. Jadi biaya hidup dan udah view sama sendiri gitu. Dan itu didapat dari kompetisi gitu. Jadi kayak ikut ini dapat gitu. Lebih hasilnya lumayan menjanjikan gitu. Plus plus. Oke, mantap banget. Jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya lagi kere, lagi nggak punya uang gitu ya, coba ikut lomba gitu ya teman-teman. Lumayan loh, dapat 200-500 ribu, jalan-jalan, hedon, beli skincare. So, Kak Gilang, mohon maaf sebelum masuk ke pemateri tadi, memang suaranya agak terputus-putus. Kak Gilang boleh tes 1, 2, 3 lagi? Boleh boleh. Sekarang aman nggak suaranya? Cek. Udah lebih baik sih daripada tadi, cuman masih agak putus-putus dikit-dikit. Oh gitu ya. Oke, wait. Coba. Putus ya. Sekarang juga masih putus ya. Udah lebih baik. Oke. Oke, so tanpa berlama-lama, aku persilahkan Kak Gilang untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silakan Kak Gilang. Oke, thank you Kak Yuni. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salamnya tadi ngikut dari Kak Yuni ya. Karena biasanya kalau saya masuk menyampaikan informasi tentang duta-duta inspirasi gitu ya, yang bermanfaat buat teman-teman. Sekarang juga saya mau menyampaikan informasi penting, tapi ini bukan terkait dengan informasi duta inspirasi, tapi ini menyangkut mungkin akan menjadi salah satu hal yang diperlukan oleh teman-teman, khususnya teman-teman sebagai pelajar ataupun non pelajar, karena ini akan sedikitnya ada nilai yang bisa teman-teman gunakan di kehidupan teman-teman. Sekarang suaranya jelas nggak teman-teman? Atau masih putus? Udah jelas, cuman kadang ada part-part yang putus Kak Gilang. Oke.
Bentar-bentar. Oke, boleh dibantu sesinya, apa tadi ya, Kak Bepa atau teman-teman DIY, materinya udah coba saya share tadi. Oke, sudah nampak ya share screen-nya, dan nanti teman-teman kalau misalnya suara saya putus, boleh dibuat aja di kolom chat biar saya langsung bisa menyesuaikan. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas materi yang mungkin sedikit apa ya, bukan lumayan sih, lebih kepada hal yang akan teman-teman butuhkan. Apalagi tadi saya dengar Kak Yuni, terus juga sama Kak Yuninya lagi benar-benar sibuk-sibuk skripsi ya. Dan materi kali ini juga saya rasa akan berkaitan, jadi semoga semua bisa sama-sama belajar. Ataupun di sini ada teman-teman yang udah lulus ya, udah menyelesaikan skripsi ataupun sejenisnya, dan sedang mungkin ada yang ngedekkan tugas juga kayak jurnal kayak gitu. Jadi malam hari ini kita akan sama belajar terkait itu. Tapi sebelum itu teman-teman, saya harap teman-teman semuanya sebelum kita memulai pembahasan pada malam hari ini, semuanya dalam keadaan sadar dan fokus. Dan tadi sudah dimulai dengan doa, dan saya berharap ini akan menjadi berkah, ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Teman-teman, kalau pernah mendengar bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, maka lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Makin awal kita memulai pekerjaan, maka makin awal pula kita akan melihat hasilnya. Masa depan dalam milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyiapkan masa depan adalah dengan kita belajar. Nah, kegiatannya malam sekarang adalah cara kita untuk belajar mempersiapkan masa depan. Agar semuanya lebih maksimal dan hasilnya akan kita dapatkan lebih maksimal, maka hari ini saya harap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan yang berharga ini. Jadi saya harap belajar pada malam ini teman-teman bisa mengikuti dengan seksama. Yang tidak ada kendala jaringan, silakan hidupkan kameranya agar kita bisa sama-sama berbincang, bertatap maya meskipun jarak jauh. Begitu ya. Oke, boleh lanjut share screen-nya? Oke, essay is easy. Nah, karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang essay, sebagaimana kita tahu bahwa essay ini masuk ke dalam salah satu jenis karya tulis ilmiah. Maka malam hari ini saya akan membawa teman-teman ke dalam hal-hal yang berbau ilmiah. Jadi kita akan mulai dari kasus-kasus yang nanti kita akan mengerucut kepada penyelesaiannya. Kasus pertama, teman-teman, sebelum kita membahas materi pada malam hari ini tentang essay, saya akan membawa dulu teman-teman ke dalam yang namanya karya tulis ilmiah. Mengapa sih kita harus menulis ilmiah, dan apakah penting menulis ilmiah? Nah, ini menjadi pertanyaan awal mungkin untuk kita semua, kenapa kita harus belajar tentang karya tulis ilmiah gitu, atau tentang menulis ilmiah. Mungkin sebelum itu saya mau dari teman-teman aja yang menjawab, mengapa sih kita harus menulis ilmiah, dan apakah penting menulis ilmiah? Boleh, siapa nih yang jawab dari teman-teman? Wah, ini ada yang udah langsung resen ya. Kak Pande, boleh? Kak Pande, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya sebelumnya Kak Gilang. Yang pertama terkait dengan mengapa kita harus menulis ilmiah. Kita ketahui bahwasannya banyak permasalahan yang dihadapi dunia, tidak terkecuali Indonesia itu sendiri. Nah, mengapa harus ilmiah? Karena kita ketahui bahwasannya ketika kita menulis ilmiah, itu tidak hanya opini semata yang kita berikan, melalui kita juga harus menyertakan data-data ataupun fakta yang valid. Sehingga nantinya melalui tulisan ilmiah yang kita berikan, itu dapat dipercaya oleh orang-orang. Berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang mungkin hanya berbekal opini saja dan lain sebagainya, itu tidak akan mudah dipercaya ataupun kebenarannya tidak bisa kita katakan valid sepenuhnya. Sehingga menulis ilmiah ini penting untuk kita lakukan agar dapat digunakan oleh orang lain sebagai referensi yang valid untuk memecahkan suatu permasalahan. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Oke, mantap ya jawabannya. Satu lagi, ada nggak yang berpendapat tidak penting menulis ilmiah? Atau semuanya berpendapat penting, teman-teman? Penting ya? Sepakat semuanya penting? Karena saya nggak mau melanjutkan materinya kalau teman-teman ada yang tidak sepakat bahwa ini nggak penting. Oke. Oke, penting ya. Oke, sepakat. Oke, kalau sepakat kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, benar yang dijawab oleh Kak Pande ya.
terkait dengan bahwa menulis ilmiah ini penting dan mengapa kita harus menulis ilmiah. Nah, ini ada beberapa alasan yang sudah saya rangkum kenapa kita semuanya harus tahu tentang penulisan ilmiah dan kenapa penulisan ilmiah ini menjadi penting gitu. Yang pertama adalah untuk menumbuh dan mengembangkan minat penelitian, kepedulian terhadap masyarakat dan inovasi. Nah, teman-teman, salah satu hal yang akan dihasilkan atau hal yang akan kita lakukan ketika terjun ke dalam dunia ilmiah adalah kita akan melakukan penelitian atau research. Dan di mana dari hasil penelitian kita akan menghasilkan sebuah luaran atau inovasi yang tentu saja inovasi ini akan menjawab permasalahan di sekitar kita. Gitu. Jadi konteksnya adalah jika teman-teman mengetahui tentang penulisan ilmiah, teman-teman tentu akan memiliki jiwa atau yang semangat untuk melakukan penelitian atau minat penelitian. Selanjutnya, teman-teman di sini dengan menulis ilmiah akan melatih nalar teman-teman. Jadi karena pemikiran ilmiah, karena ilmiah ini akan melibatkan pemikiran teman-teman, tentu saja di dalamnya akan melatih pemikiran teman-teman gitu, nalar teman-teman hingga sejauh mana. Kemudian selanjutnya adalah mengasah kreativitas untuk menghasilkan luaran yang bersifat unik. Nah, teman-teman kita tahu bahwa salah satu luaran dari kasusnya adalah inovasi, ide atau gagasan terhadap penyelesaian masalah di sekitar kita. Nah, dengan teman-teman menulis ilmiah, teman-teman menjadi agen perubahan, teman-teman menjadi agen inovator, pelopor tentang penyelesaian suatu masalah yang ada di sekitar teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melatih kerjasama di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena di dalam berinovasi, teman-teman juga perlu berkolaborasi. Jadi nanti teman-teman akan dilatih kerjasamanya di sini. Teman-teman, saya kecepatan nggak? Atau terlalu lambat bicaranya? Udah sih Kak, udah perfect. Oke, teman-teman gimana nih? Terlalu cepat atau bagaimana nih? Biar teman-teman juga dapatnya enak gitu. Kalau terlalu cepat bilang aja ya. Ada yang bilang terlalu cepat, ada yang bilang putus-putus. Aduh, ini jaringannya ya. Bentar, saya coba login di Device sebelah biar audionya juga masuk. Oke, sambil menyimak teman-teman juga boleh ini screenshot ya materi-materinya biar nanti teman-teman juga boleh share materinya. Semoga ini saya join Device sebelah tidak terputus-putus sebentar. Oke, cek. Sekarang jelas nggak? Mulai kacau ya. Oke, lanjut saja. Semoga teman-teman bisa menyimak ya. Oke, lanjut. Slide boleh? Nah, teman-teman, tadi saya sudah memberikan kasus pertama dan kasus kedua ya. Mengapa kita harus menulis ilmiah? Kita masuk ke kasus ketiga. Bagaimana saya harus memulai menulis ilmiah? Nah, mungkin teman-teman yang bertanya-tanya ketika tadi tahu bahwa ternyata menulis ilmiah itu penting, gitu. Maka selanjutnya saya harus gimana? Dari mana saya harus memulai? Nah, karena saya anak IPA ya, teman-teman, jadi dari SMA saya suka dengan rumus-rumus dan mengucapkan rumus. Jadi malam hari ini, teman-teman, tapi saya yakin sih yang anak IPS juga pasti banyak rumusnya ya. Jadi nggak terlalu masalah buat ini. Saya akan kasih rumus sederhana buat teman-teman semuanya yang ingin memulai menulis ilmiah. Di sini rumus saya adalah K plus SB plus SM plus SML plus KM sama dengan hasil. Itu rumus saya ketika ingin memulai menulis ilmiah. Masuk dulu ya di awal tahun 2020 ketika saya ingin terjun di dunia ini. Nah, K itu apa sih K? Gitu. K itu adalah kemauan. Gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin mulai menulis ilmiah, yang pertama teman-teman harus punya modal kemauan terlebih dahulu. Silakan tanamkan niatnya gitu. Saya pengen tahu nih dunia penulisan ilmiah itu kayak gimana gitu. Kemauan dulu. Terus yang kedua adalah SB. SB itu apa Kak? Gitu, siap berpikir gitu. Karena di sini dalam penulisan ilmiah kita akan memainkan logika teman-teman, pemikiran teman-teman gitu sejauh mana gitu. Teman-teman harus siap berpikir. Tapi tidak hanya berpikir teman-teman. Di dalam penulisan ilmiah teman-teman juga harus SM. Nah, apa itu SM? Siap menuangkan gitu. Jadi kita bukan cuma hanya memikirkan, tapi kita juga menuangkan dalam karya tulis. Jadi ada bentuk tulisannya gitu. Terus selanjutnya adalah SML gitu. Siap mengimplementasikan. Kita tidak hanya dituntut untuk berpikir, menuangkan, tetapi juga harus bisa mengimplementasikan. Karena gitu teman-teman, ide yang bagus adalah ide yang bukan hanya sekedar dipikirkan dan dituliskan, tetapi harus bisa diimplementasikan. Gitu kurang lebih. Dan terakhir, ketika teman-teman sudah berhasil mengimplementasikan idenya, misalnya teman-teman mencetuskan ide apa, gitu, teman-teman berhasil
mengimplementasikannya, merealisasikannya. Dan selanjutnya teman-teman akan lebih baik jika teman-teman ditambah KN, konsisten. Gitu. Saya katakan bahwa di sini teman-teman, keberhasilan ide itu adalah tidak terlahir dari kayak teman-teman misalnya baru melahirkan satu ide luar biasa dalam satu kesempatan. Tapi ide yang bagus itu adalah ide yang futuristik dan berkelanjutan gitu. Jadi konsisten terus diteliti, konsisten terus dianalisis sampai itu menjadi ide yang luar biasa gitu. Makanya dari semua ini, dari K, SB, SM, dan SML akan lebih baik ketika ditambah KN, itu konsisten gitu. Dan saya kemarin tertarik teman-teman dengan salah satu film Ranah Tiga Warna, kalau teman-teman sudah nonton, di mana salah satu pemeran itu ya Raisa yang putrinya itu pernah berkata kayak gini, bahwa sabar tanpa melakukan apa-apa itu bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan. Nah, begitupun ini mengingatkan saya gitu selama proses penelitian atau berinovasi, mengikuti berbagai proyek di KTI gitu. Kadang kita yang kebanyakan yang gak sabar itu tapi tidak melakukan apa-apa. Gitu. Maka di sini dalam karya tulis ilmiah ataupun dalam kehidupan teman-teman, tolong tanamkan ini, sabar tanpa melakukan apa-apa bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Jadi karya tulis ilmiah ini merupakan suatu upaya. Jadi teman-teman harus melewati berbagai prosesnya. Siap berpikir, siap menuangkan, siap mengimplementasikan, dan juga konsisten. Gitu teman-teman. Lanjut, next slide. Nah, di slide selanjutnya, kita akan masuk lagi ke kasus 4, teman-teman. Apa saja karya tulis ilmiah? Dan saya bisa menulis dari mana, gitu. Yang mana saja, gitu, penulisnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas setidaknya penting atau tidak, terus tadi juga kita sudah bagaimana saya harus menulisnya, ternyata teman-teman, karya tulis ilmiah itu beragam jenisnya, itu banyak sekali jenisnya. Karena ya, itu lagi, penyajian ilmiah ini juga didasarkan pada tujuan tertentu. Makanya jenisnya beragam. Next slide boleh? Nah, di sini sebelum kita masuk ke esai, saya akan coba kasih dulu ya spill tentang karya tulis ilmiah, jenis-jenisnya, dan ini semoga jadi ilmu buat teman-teman. Oke, teman-teman pernah nggak sih, apalagi di sini mungkin ada juga yang senang dengan kompetisi-kompetisi ilmiah di kampusnya, teman-teman mungkin sering menemukan istilah ada KTI atau paper gitu kan, terus ada essay, juga mungkin ada opini, terus juga ada jurnal atau artikel ilmiah, juga ada business plan, ada business case gitu kan. Pasti teman-teman sering menemukan itu, terutamanya yang senang berkompetisi di kampusnya gitu ya. Jadi saya yakin sering menemukan itu. Sebenarnya apa sih gitu? Apa sih yang membedakan semuanya gitu? Oke, semuanya teman-teman mempunyai tujuan masing-masing. Gitu. Seperti misalnya KTI atau paper. Dan di dalamnya antara satu sama lain ada perbedaannya gitu. Ada perbedaan baik dari segi bahasa, struktur atau ide, semuanya berbeda-beda. Nah, seperti misalnya nih contohnya di sini KTI atau paper ya, teman-teman boleh baca sendiri karena ini panjang, takutnya nanti memakan waktu. Nah, secara singkatnya, secara sederhananya gitu ya, kita bisa artikan bahwa kalau KTI ini dia lebih kompleks teman-teman. Jadi lebih kayak per bab susunannya juga gitu. Ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, kalau esai dia lebih sederhana. Dan biasanya kalau KTI ini dia gagasannya itu harus implementatif. Dengan kata lain, kita melaporkan hasil penelitian dan gagasannya sudah jadi gitu. Sudah kita lakukan, sudah kita uji coba. Sementara kalau esai itu gagasannya itu boleh dia merupakan gagasan yang masih kita pikirkan, dengan selain masih ide itu teman-teman. Tapi teman-teman dukung dengan data, gitu. Dengan data yang mendukung terhadap ide teman-teman itu. Dan boleh juga yang memang sudah terimplementasikan. Gitu. Itu secara sederhananya ya. Kita ulik dulu nih. Next slide. Kita masih ada. Nah, slide selanjutnya kita akan melihat yaitu ada opini. Dan juga jurnal atau artikel ilmiah. Itu ada lagi ternyata gitu. Kalau opini masuk karya tulis ilmiah, masuk. Opini juga masuk di karya tulis ilmiah. Cuman kayak gitu, seperti yang saya katakan bahwa setiap karya tulis ilmiah dia punya tujuannya masing-masing. Seperti opini. Lalu Kak, ini apa nih bedanya jurnal dan artikel ilmiah dengan KTI gitu. Bedanya lebih kepada penyederhanaannya. Kalau jurnal atau artikel ilmiah itu dia bukan penyederhanaan dari yang tadi, dari KTI atau esai tadi gitu. Jadi strukturnya tidak seberat yang KTI tadi gitu. Kalau opini dia lebih berfokus kepada masalah aktual, kekinian gitu. Polanya biasanya deduktif-induktif, kemudian formatnya tidak kompleks gitu ya, dan bersifat subjektif berdasarkan asumsi dari pihak atau pribadi, namun pengambilan kesimpulan dengan data yang dan fakta. Gitu. Kalau opini. Lanjut, next slide. Nah, ini guys, oke. Biar easy semuanya saya akan kasih tabel ya, ini boleh di screenshot buat teman-teman. Nah ini kurang lebih kayak gini nih, perbedaan secara sederhananya gitu. Kalau teman pengen pemetaannya seperti apa. Nah ini kalau di esai nih, kita lihat strukturnya itu simple atau sederhana. Nah kalau di KTI dia kompleks. Nah KTI ini kurang lebih buat
teman-teman yang sedang skripsi kayak gitu gambarannya. Jadi nggak jauh beda banget gitu sama kata itu kayak gitu. Kalau jurnal ilmiah dia sama kompleks, cuman penyusunannya lebih sederhana gitu. Nah ini gagasannya gitu. Ada businessman dan basis case ya kayak gitu. Biar nggak makan waktu, boleh next slide. Ini screenshot aja ya teman-teman. Selanjutnya, nah oke. Nah, slide selanjutnya kita akan melihat contoh ya. Ini saya kasih contoh 2 aja. Sorry sebelumnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini ada gambar yang berlist biru dan berlist kuning ya. Oke, ini masih nge-print nih. Boleh ke slide selanjutnya? Sebelumnya maksudnya. Sorry. Nah, yang contoh ya. Oke, nah ini teman-teman, ini ada gambar yang berlist biru sama berlist kuning nih. Menurut teman-teman yang biru ini judul kayak gini biasanya masuk KPI jenis apa nih? Yang sudah tadi teman-teman baca kira-kira. Coba, boleh di kolom chat. Kita langsung dijawab sama yang kuning ya. Ya benar, opini ya. Jadi yang biru ini lebih ke opini. Kalau teman-teman sering baca koran atau website berita gitu ya, kayak Detik yang gitu, banyak banget opini-opini kayak gitu. Kalau yang kuning apa teman-teman? Coba. Kuning. Yang kuning karya ilmiah. Karya ilmiah apa nih yang kuning? Nah, artikel ya. Yang kuning ini contoh artikel yang sering teman-teman cari nih ketika teman-teman butuh sumber referensi ya mengerjakan tugas-tugas di kampus. Oke, next slide ya. Jadi berarti teman-teman sejauh ini sudah paham bisnis kreatif ilmiah. Oke, next slide. Kita akan membahas pembahasan kita pada malam hari yaitu terkait dengan essay. Sebenarnya ini adalah pembahasan materi yang sebenarnya tidak direncanakan ya, teman-teman. Tidak ada di planning kita. Karena malam hari ini sebenarnya ada materi lain, cuman ada kendala, jadi kita cari alternatif apa gitu. Akhirnya terpilihlah essay gitu. Dan kebetulan Duta Inspirasi sedang mengadakan lomba essay. Siapa tahu ini bisa jadi alternatif buat teman-teman untuk kita sama-sama belajar dan bisa menjadi salah satu peserta ya di lomba essay dan berhadiah ke London, dan kita nanti bisa mengikuti kegiatan bareng. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang essay. Nah, essay ini merupakan jenis karya tulis yang memberikan solusi terhadap permasalahan dengan mengangkat gagasan yang bersifat futuristik. Nah, apa sih futuristik? Ada yang tahu nggak futuristik apa? Oke, futuristik itu ini ya, nah jangka panjang ya. Jadi futuristik ini jangka panjang atau dia punya nilai kebermanfaatan jangka panjang atau berkelanjutan. Nah, biasanya essay ini teman-teman di dalamnya itu terdiri dari 70% merupakan argumen dan 30%-nya merupakan fakta. Jadi teman-teman dalam essay, teman-teman menuangkan argumen teman-teman terkait dengan isu yang ingin teman-teman angkat dan dikuatkan dengan fakta. Faktanya ini adalah berupa data-data yang teman-teman temukan, bisa berupa teori ataupun data-data berupa angka gitu. Nah, terus strukturnya tadi yang sudah dibahas di awal, simple dan sederhana gitu. Hanya berupa pendahuluan, isi dan penutup. 3 itu aja gitu. Nggak lebih nggak kurang. Terus bahasanya lebih fleksibel. Bahasa fleksibel itu yang kayak gimana sih Kak gitu. Bahasa fleksibel itu bahasa yang bisa dibaca sekali duduk, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam gitu. Jadi kayak kalau dalam KTI teman-teman menggunakan kata-kata baku dan essay pun kata-kata baku, tapi kalau dalam essay teman-teman boleh menyederhanakannya gitu. Boleh menyederhanakannya. Jadi kayak orang-orang awam pun ketika membaca jadi paham. Sementara kalau dalam KTI lebih berat lagi biasanya bahasanya, tapi sama-sama baku. Terus idenya atau sifatnya biasanya berupa gagasan dan futuristik. Ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam essay itu boleh gagasannya sudah implementatif atau belum, gitu ya. Itu kurang lebih gambaran terkait si essay ini yang teman-teman tadi pengen tahu essay itu apa. Next slide boleh. Nah di slide selanjutnya, kalau ini kita membahas tentang sedikitnya pengertian ya gambaran dari essay ini seperti apa. Slide selanjutnya kita akan tahu tentang ciri-ciri dari si essay ini seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ciri-ciri Kak Yuni tadi berambut semi panjang gitu ya, terus cantik gitu ya. Kalau essay punya ciri-ciri gitu. Nah, essay ini dia karya tulis teman-teman, bentuknya prosa ya, bentuknya prosa. Kemudian dia juga punya gaya pembeda ya seperti karya tulis lainnya. Kemudian selalu tidak utuh. Nah, kenapakah selalu tidak utuh nih essay ini gitu? Karena gini teman-teman, jadi essay ini seperti yang saya katakan boleh gagasan yang hanya berupa pemikiran kita dikuatkan dengan data gitu. Dengan kata belum implementatif juga boleh gitu. Jadi belum rampung juga boleh. Gitu.
di esai ini. Terus dia singkat, ya tidak panjang. Biasanya kalau ilmiah, yang pengalaman saya itu lebih 7 sampai 10 halaman itu maksimal gitu untuk di esai. Dan dia sifatnya personal. Nah, gimana yang personal gitu? Yang personal ini maksudnya dia lebih menonjolkan gaya si penulisnya gitu. Seperti karya tulis lainnya, bahwa si esai ini dia harus punya karakteristik dari si penulisnya sendiri itu seperti apa gitu. Misal karakteristik saya kalau penulisan selalu diawali dengan ini gitu. Penyajiannya runtutnya seperti ini. Nurfa misalnya seperti ini gitu. Jadi dia punya karakteristik personal dari penulis itu seperti apa gitu. Itu salah satu ciri-ciri dari esai. Next slide boleh? Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang setelah tadi pengertian ciri-ciri ulama ini. Oke, coba saya share-in ya. Ada nggak teman-teman? Ya. Oke, sama Kak Desi. Oke. Lanjut. Nah, terus. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, terus ciri-ciri. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas satu lagi. Nah, ini. Kita akan membahas tentang si struktur. Ya, struktur. Ternyata esai ini mudah, tapi punya struktur ya. Punya struktur sendiri. Boleh di zoom ininya? Si layarnya biar gede tampilannya. Ini masih tampilan. Nah, gitu. Oke. Teman-teman, esai ini strukturnya sederhana ya. Jadi kenapa saya katakan esai is easy ya, karena memang sederhana strukturnya. Cuma pendahuluan, terus pembahasan atau isi dan penutup. Dan dari struktur ini, saya katakan bahwa tidak ada aturan baku harus dituliskan secara eksplisit ataupun tidak eksplisit. Maksudnya gimana Kak? Kita boleh menuliskan itu pendahuluan, pembahasan atau isi penutup. Kita juga boleh tidak mencantumkan itu, tapi strukturnya, runtutnya tetap seperti ini, ya teman-teman. Nah, dalam pendahuluan itu apa aja Kak dalam esai? Nah, pendahuluan dalam esai yang pertama biasanya dia berupa ada pernyataan umum. Ya, pernyataan umum seperti apa? Teman-teman boleh pernyataan umum semisal teman-teman ingin mengangkat hal yang berkaitan dengan Indonesia Emas 2045, berarti teman-teman jelaskan pernyataan umumnya terkait Indonesia Emas 2045. Itu di bagian pendahuluan ini. Terus ada latar belakang, ada analisis masalahnya seperti apa, tesis dan penggalan subtopik atau isi yang teman-teman bahas. Nah, teman-teman semuanya ini dituliskan secara prosa gitu, secara paragraf gitu. Jadi kalau dalam KTI kan dia juga sama, dalam prosa, dalam esai juga sama dalam bentuk prosa. Cuma kurang lebih kayak gini pendahuluannya gitu. Kemudian di bagian pembahasan, nah pembahasan ini secara sederhananya bisa kita artikan sebagai kita membahas gagasan kita gitu. Jadi seluruh gagasan kita bahas di bagian pembahasan ini. Gitu. Dari kalau tadi di bagian pendahuluan kita ngebahas tentang latar belakangnya, masalahnya apa gitu. Nah, di sini kita bahas solusinya di bagian pembahasan ini. Ada tinjauan teoritisnya, ada kerangka berpikirnya, ada konsep dan solusinya itu seperti apa gitu ya, kemudian keunggulannya dan juga rencana implementasinya, ataupun bagian-bagian lain yang bisa teman-teman cantumkan menyangkut gagasan teman-teman di bagian pembahasan ini gitu. Kurang lebih kayak gitu dalam pembahasan ini. Terus setelah teman-teman menuliskan bagian pendahuluan dan juga pembahasannya, masuk ke bagian akhir, yakni penutup. Penutup ini berupa kesimpulan. Teman-teman menyimpulkan dari bagian pendahuluan sampai pembahasan, teman-teman simpulkan secara ringkas, padat, dan juga jelas. Itu berisi. Dan teman-teman juga boleh menyantumkan saran. Saran ini bisa saran untuk implementasi atau pengembangan, ataupun saran dalam bentuk lainnya untuk pengembangan dari gagasan teman-teman. Tapi nanti pahamnya teman-teman kalau saya kasih contoh. Tapi kurang lebih kayak gini teman-teman. Dalam penulisan esai. Teman-teman, kalau teman-teman sudah menguasai ini, teman-teman mau menulis esai jenis apapun, mau itu esai ilmiah, mau itu esai beasiswa, gitu, semuanya pasti akan bisa. Karena strukturnya kurang lebih sama. Cuman yang dibedakan adalah tujuannya, gitu. Tujuannya dan tema yang dibahasnya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi harus menguasai ini dulu. Strukturnya dan dasarnya seperti apa. Next slide boleh? Nah, di slide selanjutnya masih ada kasus nih, teman-teman. Kasus 5 adalah langkah menulis esai ini seperti apa, langkahnya. Nah, di sini saya memberikan 4 step yang memang sering saya gunakan ya, kalau dalam menulis esai. Step yang pertama adalah
kita harus menggali dan mengembangkan ide. Nah, ada pertanyaan menarik nih teman-teman, boleh dijawab di kolom chat ya. Menurut teman-teman, kita harus menemukan ide dulu atau masalah dulu? Coba. Saya pengen tahu jawaban dari teman-teman, apakah kita harus ide dulu atau masalah dulu? Oke, masalah. Bisa dua-duanya duluan, masalah. Oke. Ini kayaknya orang-orang yang bermasalah nih di sini, makanya kayak suka banget menemukan masalah dulu ya. Oke. Jadi teman-teman, yang harus kita temukan adalah boleh dua-duanya. Teman-teman boleh mau cari masalah dulu, mau cari ide dulu juga boleh. Cuman saya ingin menggarisbawahi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mencari ide dulu, biasanya cenderung dari beberapa yang pernah saya nilai gitu ya, di beberapa kompetisi, yang saya nilai kayak teman-teman ikut kompetisi, ketika saya menjuri jadi juri esai, cenderung yang dia mencari ide dulu tuh masalahnya kebanyakan diada-adakan gitu. Jadi kayak masalahnya sebenarnya nggak terlalu besar, cuman karena idenya bagus, jadi dia diada-adakan. Rata-rata kayak gitu, cuman nggak menutup kemungkinan ya. Teman-teman mencari ide juga, ide dulu, kemudian masalah juga ada yang idenya gagasannya bagus dan konkret. Tapi lebih baiknya adalah teman-teman cari masalahnya dulu. Mencari masalahnya di sekitar kita apa, jangan jauh-jauh. Mungkin ada di diri teman-teman masalahnya yang bisa teman-teman tuangkan ke dalam tulisan esai, baru cari idenya atau penyelesaiannya seperti apa gitu. Dan ide ini tentu saja harus kekinian ya teman-teman, karena ide terus bisa adaptif gitu dengan perkembangan, kemudian juga originalitas dan juga futuristik gitu. Makanya ide ini harus dijunjung ya originalitasnya gitu. Oke, next step 2. Ini mati lagi nih share screen ini. Oke, step 2. Mau saya lanjut aja atau nunggu share screen dulu teman-teman? Gimana nih? Saya lanjut atau nunggu share screen dulu nih? Boleh sambil lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke. Step 2, teman-teman, adalah selanjutnya harus mempelajari sistematika gitu. Nah, tadi teman-teman tahu masalahnya apa, terus mau idenya apa. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus tahu sistematika. Sistematikanya seperti apa, Kak? Yang tadi saya sebutkan. Ada struktur salah satunya gitu. Struktur dari esai ini seperti apa gitu. Nah, sistematika ini perlu teman-teman perhatikan sekali karena sistematika ini akan menjadi kerangka buat teman-teman untuk menulis esai. Gitu. Pelajari sistematis penulisannya termasuk penggunaan bahasanya, kemudian juga cenderung tidak memiliki sistematik penulisan yang baku, itu nantinya akan membuat esai memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Dan bagaimana membuat kerangkanya, seperti tadi sudah saya sebutkan, dan nanti akan kita bahas lagi. Selanjutnya masuk ke step 3. Nah, setelah pertama tadi teman-teman tahu idenya apa, terus masalahnya apa, terus yang kedua teman-teman tahu kerangkanya, dan di step 3 teman-teman adalah untuk action atau memulai menulis esai gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa memetakan nih gitu kan ya, di step 3 ini teman-teman, dan udah bisa menulis esai ini. Nah, di sini kalau teman-teman bisa esainya udah jadi, teman-teman boleh nyari partner buat berkolaborasi menulis esai, ataupun cari guru pendamping ya, yang bisa mendampingi bimbing maksudnya teman-teman ke penulisan esai ini. Nah, saya titip bahwa karena dalam berkolaborasi pasti dia akan banyak kepala, dan dalam membimbing pasti dia juga akan banyak masukan. Jadi teman-teman kalau dalam menulis esai ini harus anti baper dan anti baper pokoknya, nggak boleh baper. Jadi benar-benar ada masukan orang itu harus bisa teman-teman analisis gitu. Dia harus jadi bisa orang yang menganalisis. Dan step terakhir, kalau teman-teman udah jadi, udah ready, udah oke gitu ya esainya, di step 3 ini adalah tinggal kalau bisa teman-teman publikasikan atau ikut lombakan, itu adalah terkait dengan kelengkapan administrasinya. Nah, kalau ikut lomba ya teman-teman kirimkan naskahnya dan berbagai persyaratannya. Kalau publikasi juga seperti apa gitu ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan masuk menggali ide. Oke, menggali ide ya, menggali ide. Nah, ini menggali ide termasuk juga menggali masalahnya ya, maksudnya di sini termasuk. Teman-teman dalam menggali ide atau pengen mencari permasalahan dan nantinya terjadi ide, itu teman-teman bisa dilakukan dengan beragam cara. Banyak sekali teman-teman. Ide itu miliaran jutaan ada di sekitar kita. Bahkan teman-teman yang sekarang stay di depan Zoom melihat saya yang sedang ngomong, mungkin bisa aja ada ide buat teman-teman tuangkan. Jadi salah satunya bisa melalui membaca, pengamatan teman-teman, diskusi, potensi, imajinasi, dan juga pengembangan. Saya katakan teman-teman bahwa teman-teman harus gitu. Kalau misalnya pengen punya gagasan atau ide, ataupun pengen tahu masalah, harus terhadap masalah-masalah di sekitar
ya kalau biasanya perempuan yang suka bilang cowok terus peka gitu kan. Ini pun sama dalam list esai atau KTI kita pun harus peka gitu. Harus peka terhadap, anggap saja esai ini sebagai perempuan gitu yang selalu pengen dipekakan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus peka terhadap ini untuk mencari gagasan atau ide ini. Next slide. Nah, teman-teman, ide atau gagasan di dalam esai itu dia sifatnya banyak ya, maksudnya ide atau gagasan itu tidak harus baru, tidak harus maksudnya benar-benar kita menciptakan yang baru banget, tapi kita juga boleh mengembangkan dari gagasan yang sudah ada dengan metode amati modifikasi. Jadi bentuk inovasi ini jenisnya banyak sekali gitu, luas sekali, boleh melakukan dengan beragam cara. Nah, ini untuk mengembangkan ide teman-teman ada 5W 1H. 5W 1H ini jadi teman-teman idenya ini dikembangkan dengan mengedepankan 6 pertanyaan. Itu siapa, kemudian di mana, mengapa, apa, kapan, dan bagaimana kita nikah, gitu ya. Kalau dalam ide. Terus selanjut adalah integrasi aspek ya, integrasi aspek. Nah, karena dalam esai teman-teman jadi harus bisa cari aspeknya seperti apa. Atau dalam karya seperti aspek ini banyak sekali ya teman-teman. Seperti yang tadi disebutkan di awal, saya juga lebih senang di pendidikan kayak gitu. Nah, aspek esai termasuk di dalamnya banyak sekali seperti ekonomi, kemudian sosial, budaya, lingkungan, hukum, kesehatan, norma, dan masih banyak sekali. Jadi aspek-aspek yang ada di sekitar kita nih bisa kita jadikan buat gagasan. Jadi coba integrasikan gitu. Kalau kita bikin satu gagasan, misalnya untuk penyelesaian masalah ekonomi, bisa saja aspek kita atau gagasan kita menyelesaikan masalah lain, pendidikan misalnya, pariwisata misalnya gitu. Jadi coba integrasikan itu. Dan juga bisa melalui ini hal yang paling umum, diskusi. Ya, ini tidak boleh dilewatkan nih, khususnya buat teman-teman yang senang memecahkan masalah, diskusi adalah salah satu solusi terbaik, salah satunya untuk mengembangkan ide. Ya, lanjut, next slide. Nah, teman-teman, selain untuk dikembangkan idenya, di dalam mengembangkan ide, kita juga harus memiliki beberapa prinsip. Nah, ini prinsip yang sering saya gunakan, ini bekal juga dari teman saya yang sama-sama juga senang di dunia kayak gini ya, dari universitas sebelah. Jadi, dalam menggali ide yang berkualitas khususnya, dalam esai termasuk KTI juga, yang pertama adalah tentu ide kita itu bisa mengatasi masalah. Gitu. Kebanyakan kesalahan-kesalahan dalam penulisan esai adalah dia tidak jelas gitu untuk mengatasi apa dan mengangkat isu apa gitu. Makanya ini harus diperhatikan prinsip pengembangan idenya. Terus selanjutnya adalah melihat tuh. Jadi ketika teman-teman melihat masalah, ya bukan hanya dipandang sebagai masalah gitu. Bukan itu sebagai udahlah itu masalah gitu. Udah amat nanti bikin no, tapi teman harus bisa melihat lebih bagaimana saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Ini ke sana arahnya. Terus juga aspek kebermanfaatan. Ini teman-teman yang paling penting. Kita seperti yang sering Kak Sapira bilang bahwa sebagai manusia adalah yang bermanfaat, termasuk dalam kita jadi inovator, ya, mengembangkan inovasi, mengembangkan ide, perhatikan aspek kebermanfaatannya seperti apa. Gitu. Karena ya memang ini, itu keberhasilan ide itu ya harus ada nilai kebermanfaatannya. Next slide. Nah, saya punya rumus lagi teman-teman, boleh di screen. Ini sebenarnya kunci dari materi kita pada malam hari ini. Essay is easy itu adalah 3 kata ini. Fakta, masalah, dan solusi. Oke, ini adalah rumus buat teman-teman yang sekarang masih bingung buat mengembangkan ide. Maksudnya yang pengen ikut-ikut lomba essay. Jadi kuncinya adalah cuma 3, fakta, masalah, dan solusi. Oke, next slide. Kita akan coba aplikasikan nih dari yang ketiga ini. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini teman-teman. Di sini saya punya 3, ada fakta, masalah, dan solusi. Oke, coba perhatikan ke layarnya, boleh? Nah, ini saya kasih contoh ya, teman-teman. Di sini saya ngambil fakta bahwa di masa pandemi ujian sekolah tetap dilaksanakan secara jarak jauh berbasis daring. Ini contohnya yang ke belakang ya, ke belakang. Jadi ini kebetulan katanya belum sempat saya ganti. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa dibantu pembelajaran. Nah, kemudian itu faktanya. Masalahnya adalah kecurangan ujian sekolah di Indonesia saat ini masih tinggi, diperburuk dengan sistem PJJ di masa pandemi. Nah, itu salah satu masalahnya. Jadi saya coba ambil satu masalahnya apa yang berkaitan dengan faktanya. Terus ada solusinya nih. Saya mencoba misalnya merumuskan solusinya, menciptakan sistem pengawas ujian daring ataupun menciptakan ide sistem baru. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai 3 hal ini, yaitu sebenarnya itu esai teman-teman.
Gitu. Faktanya ini, masalahnya ini, solusinya ini. Jadi kalau teman udah bisa merangkumkan atau memetakan ketiga poin itu sebenarnya yang dinamakan esai, tinggal teman-teman susun kata-katanya semanis mungkin dalam bentuk karya tulis. Gitu. Coba saya pengen dari teman-teman yang mau kasih contoh lain terkait fakta, masalah, dan solusi ini. Ada yang berani kasih contoh nggak? Boleh dari teman-teman? Saya pengen perempuan atau laki-laki juga boleh deh. Nggak ada yang ketiga kan ya, cuma perempuan sama laki-laki di sini. Oke. Siapa? Masa nggak ada yang mau kasih contoh sama sekali? Atau belum paham adik-adik? Nah, gitu kan kalau kita lagi belajar adik-adik ya. Tapi ini banyak kakak-kakak juga di sini. Nah, ini ada Bapak Guru kita nih. Terus ada Kak Yuni. Coba saya pengen perempuan deh. Kak Yuni tadi Kak Pandai soalnya laki-laki. Oke, boleh Kak Yuni? Oke, baik. Mungkin di sini saya akan membawa salah satu contohnya mungkin di bidang pendidikan, khususnya di PGSD karena berhubung itu adalah prodi saya. Jadi di sini contohnya fakta. Faktanya itu contohnya dalam proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran pastinya guru menggunakan media pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran agar materi yang disampaikan itu mudah untuk dipahami oleh siswa itu sendiri. Nah, masalahnya apabila dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan media pembelajaran akan membuat contohnya siswa mudah jenuh, terus siswa akan merasa cepat bosan atau siswa akan mengganggu temannya. Nah, itu merupakan salah satu masalah dalam proses pembelajaran apabila tidak menggunakan media. Dan apabila menggunakan media dan kurang tepat, hal tersebut juga akan rentang muncul dan itu kasusnya lebih parah lagi. Terus yang kedua, untuk solusinya itu ya pastinya kita harus membuat media pembelajaran yang kreatif, baik itu dalam bentuk online ataupun offline itu sendiri, yang intinya bisa mempermudah siswa untuk lebih aktif dan pastinya bukan hanya aktif, tapi mampu dipahami oleh siswa itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, good job Kak Yuni. Oke, kita udah nemu di bidang pendidikan nih. Selanjutnya, coba saya pengen bidang lain dengan pendidikan. Ini ada yang ngerasain lagi. Ada dari Lampung, boleh? Oke Kak, terima kasih. Izin menjawab, mungkin saya ke bidang pertanian Kak, karena saya mahasiswa pertanian, mungkin ranah kepertanian. Faktanya adalah yang saya temui di lapangan dunia pertanian itu banyak petani itu menggunakan pestisida Kak. Pestisida untuk membasmi hama misalnya, ataupun juga untuk menyuburkan tanaman itu menggunakan zat-zat kimia, itu faktanya. Nah, untuk permasalahannya sendiri, zat-zat kimia yang digunakan oleh petani itu kita tahu bahwasannya itu tidak ramah lingkungan seperti itu. Dapat menyebabkan struktur tanahnya itu menjadi tidak subur lagi, kemudian merusak organisme ataupun mempercepat gulma yang tumbuh di sekitaran area pertanian. Itu menjadi permasalahannya. Mungkin tawaran solusi yang saya tawarkan adalah menciptakan inovasi seperti robot pengendali berbasis IoT seperti itu, ataupun teknologi yang berbasis IoT yang dapat mendeteksi secara otomatis untuk dapat memusnahkan ataupun meminimalisir permasalahan hama dan penyakit pada tanaman, sehingga pestisida yang digunakan itu tidak digunakan oleh petani lagi, tapi kita bisa mengalihkannya ke dalam teknologi yang memang saat ini sedang masuk ke dalam semua bidang, termasuk bidang pertanian seperti itu. Terima kasih. Oke, good job ya di bidang pertanian nih. Tadi gagasan juga bagus ya yang diterangkan, kayaknya bisa nih buat dikembangin. Oke, satu lagi. Karena sekarang Duta Inspirasi sedang mengadakan lomba esai dan temanya tentang kepemimpinan, coba ada yang mau kasih contoh dari tema itu nggak? Coba nih. Ini banyak yang ngerasain nih. Saya random aja ya. Saya random ke perempuan lagi deh. Perempuan ada. Lagi deh yang resen. Coba ini ada Kak Melta. Monggo, Kak Melta. Halo, Halo, coba Kak Mel. halo Kak, kedengaran nggak suaraku ya? Ada, boleh, silakan. Oke, makasih Kak sebelumnya atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, Kak Gilang, Kak Yuni, dan teman-teman lainnya.
Alhamdulillah aku seneng banget. Soalnya aku beneran mau nanya, Kak. Makasih banget. Mungkin langsung aja ya, Kak. Di sini aku mau nanya terkait karya ilmiah ya, Kak. Sebenarnya apa ya, mungkin dari akunya aja nih. Gimana ya, Kak, menurut Kakak, karena aku tuh kayak udah termindset kalau apa ya, aku tuh nggak bakat di karya tulis ilmiah gitu. Entah esai, entah pokoknya apapun itu tentang karya ilmiah, pokoknya aku tuh kayak anti banget gitu, kayak aku tuh nggak bakalan bisa nulis esai, entah karya tulis ilmiah lainnya, aku tuh apa ya, kayak kurang mumpuni gitu buat nulis itu. Nah, menurut Kakak, apa ya tipsnya biar aku tuh pede kalau aku tuh bisa dan apa ya, buat aku tuh seneng nulis-nulis gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh kayak event-event apapun itu kayak perlu banget esai gitu. Gimana Kak Gilang menurut Kakak? Tipsnya buat aku sendiri bukan mungkin buat teman-teman juga yang tadi mau nanya, gimana sih tipsnya biar kita tuh bisa menulis esai itu sendiri gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you kembali Kak Melda. Kak Melda, sudah minum? Pasti sudah minum ya Kak Melda. Oke, Kak Yuni boleh ya ditampung untuk nanti kita di akhir sesi tanya jawab. Boleh satu lagi, tadi saya pengen ini nih, pengen tema itu yang ini dari fakta, masalah, dan solusi, tapi temanya tentang kepemimpinan, menyangkut lomba esai kita. Saya dari tadi melihat Pak Guru nih, ada Kak Januarian, boleh yang sudah raise hand. Baik Kak, terima kasih izin off cam kayak gitu. Soalnya kondisi lagi nggak fit. Kalau ditanya terkait bagaimana kepemimpinan, masa fakta yang ada di lapangan itu sendiri bahwa memaknai sebuah kepemimpinan itu orang banyak memikirkan bahwa itu adalah posisi, di mana dia ada seorang atasan. Kayak gitu kalau kita mendefinisikan seorang pemimpin. Padahal kenyataannya definisi dari pemimpin itu sendiri bukan hanya sekedar posisi, tapi lebih kepada yang namanya bagaimana cara kita merangkul terkait lingkungan yang ada di sekitar kita sendiri. Nah, masalahnya adalah bahwa berarti di sini kepemimpinan itu perlu ada yang namanya inovasi ataupun kayak istilahnya memberikan suatu gebrakan bahwa pemahaman tentang kepemimpinan itu dijamah lagi, misalnya dalam arti kata, oh pemimpin itu artinya bukan hanya sekedar posisi, tapi dia istilahnya lebih kepada bagaimana cara merangkul anggota yang ada di dalamnya. Kalau solusinya sendiri adalah ini udah ditawarkan oleh Duta Inspirasi Indonesia, yaitu berupa Inspiring Leader Camp, di mana di sini sendiri sudah disediakan bahwa di sini ada yang namanya pembelajaran tentang kepemimpinan. Di situ udah dijelas secara nyata bahwa di situ udah kayak istilahnya bagaimana cara kita memahami arti sebuah pemimpin, tidak hanya sekedar posisi, tapi lebih kepada bagaimana kita mengartikan sebuah pemimpin, bagaimana kita bisa merangkul teman-teman yang ada di sekitaran kita. Terima kasih Kak, seperti itu. Oke, terima kasih kembali Kak Januarianto. Mantap ya. Nah, betul. Sudah bisa memetakan nih. Saya percaya sih Kak Januarianto, apalagi udah jadi Bapak Guru ya, sudah melewati proses akhir perkuliahan skripsi, jadi sudah ada gambaran itu gini. Atau mungkin selama perkuliahan juga senang ikut di kompetisi kayak gini. Oke, biar nggak memakan waktu, sedikitnya gambaran. Coba next slide lagi. Nah, kalau barusan kita menggali ide, teman-teman, selanjutnya saya bakalan kasih tips buat membuat judul. Nah, ada nggak sekarang yang lagi bingung teman-teman buat cari judul kayak deskripsi atau apa gitu ya? Tapi sekarang kita bukan bahas dulu untuk esai ya, tapi mungkin ini akan ada kaitannya. Nah, teman-teman, judul bisa dikatakan sebagai kalau kita manusia punya outfit ya, pakaian yang kita jadikan sebagai branding kita gitu, maka karya tulis juga mereka punya pakaiannya gitu. Pakaiannya adalah judul. Jadi kalau ada yang bilang bahwa penampilan memang bukan yang utama, tapi penampilan adalah yang pertama kali dilihat. Begitupun dalam karya tulis esai, judul mungkin bukan yang utama, tapi judul yang pertama kali dilihat. Makanya karena ini yang pertama kali dilihat, berarti adalah sebagai gerbang pertama tulisan teman-teman. Entah itu dalam esai ataupun jenis karya tulis lainnya. Makanya saya pengen kasih tips dalam menulis judul, teman-teman harus memperhatikan 3 hal ini. Ini tips dari saya, mungkin dari yang lain beda lagi. Yang pertama adalah unik dan menarik. Artinya si judul yang teman-teman cantumkan dia punya branding. Brand teman-teman yang ingin teman-teman cantumkan dalam judul itu apa? Tentunya yang berkaitan dengan karya tulis teman-teman gitu. Dan ini mampu membuat orang itu terpikat
dan rasa ingin tahu untuk membaca isinya. Gitu. Jadi harus memancing itu dalam ketika kita ingin mencantumkan judul. Selanjutnya adalah bombastis. Nah, bombastis ini seperti apa, Kak? Yang kata lain adalah kekinian dan pemilihan diksi yang kuat atau hiperbola. Kita boleh menggunakan hiperbola, jangan berlebihan, meskipun namanya hiperbola ya. Artinya hiperbola di sini konteksnya adalah harus realistis dengan gagasan yang kita bahas. Gitu. Terus, dan berisi. Biasanya jumlahnya itu maksimalnya adalah 20 yang bisa kita gunakan dalam judul. Next slide. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengidentifikasi judul. Saya udah kasih 3 judul, ada kuning, biru, dan merah. Teman-teman haus? Oke, boleh sambil minum ya, teman-teman. Atau pengen sambil nyemil, makan juga boleh. Saya pengen belajar yang bareng-bareng hari ini, teman-teman friendly, tapi juga tetap menyimak ya. Boleh banget, silakan. Nah, teman-teman di sini saya kasih 3 judul. Ada yang kuning, biru, dan juga merah. Coba saya pengen tanya ke teman-teman. Dijawab di kolom chat, silakan diramaikan ya. Menurut teman-teman, di antara ketiga judul ini, judul mana yang cocok dijadikan sebagai judul esai ilmiah? Boleh jawab kuning, biru, atau merah. Ini dari Angga biru lah. Terus Kaisa merah. Biru, merah. Kayak merah. Merah, merah, biru. Kuning dan biru. Oke. Ulangi. Oke, teman-teman, pause. Oke, jadi di antara ketiga ini sebenarnya mungkin bisa saja dijadikan sebagai esai. Tapi jika kita melihat konteksnya, atau kita ingin membandingkan mana yang paling keren untuk esai ilmiah, menurut saya adalah yang warna biru. Nah, kenapa warna biru? Teman-teman bisa lihat di sini. Saya di sini mencantumkan pertama ada DG Watchdog. Nah, ini sebagai brandingnya. Jadi yang saya katakan tadi ada brandingnya. Terus selanjutnya ada inovasi sistem teknologi pengawas digital berbasis Kinect Sensor sebagai alternatif meningkatkan kualitas informasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, ini lebih menarik ya teman-teman, yang biru kalau kita bandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat yang warna kuning, ini bagus judulnya, cuman lebih cocok untuk karya tulis ilmiah atau paper. Gitu. Karena yang kuning ini mungkin dia sudah jadi, dia melaporkan hasil penelitian dia. Gitu. Nah, sementara yang merah bisa saja jadi judul esai, cuman dia lebih mengulas gitu. Kalau kita lihat dari judulnya, Peran Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045. Menurutku yang merah ini lebih cocok jadi tema gitu. Jadi pengembangannya masih luas gitu, belum konkret gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya saya katakan bahwa salah satu judul itu dia harus punya branding, kemudian juga konkret, singkat, padat, dan jelas. Nah, salah satu di sini yang baik kalau kita bandingkan adalah yang warna biru gitu ya. Teman-teman. Teman-teman bisa paham sampai sini. Lanjut, next slide. Oke, saya rasa teman-teman masih belum ngantuk ya. Saya masih punya amunisi terakhir. Nah, karena karya tulis ilmiah, teman-teman nggak boleh main-main ya terkait referensi atau sumber. Semuanya harus kredibel dan mendukung terhadap gagasan teman-teman. Nah, di sini saya juga biasanya kalau cari referensi ya biasanya dari jurnal atau hasil penelitian orang gitu ya. Yang memang lebih kredibel atau data situs yang kayak BPS gitu ya, atau kementerian yang lebih bisa kita gunakan untuk kita jadikan referensi atau dari gagasan kita dalam esai. Nah, referensi dalam esai itu dicantumkan di daftar pustaka. Daftar pustaka dengan jenis referensinya bebas. Ada yang pakai Harvard gitu ya, dan berbagai jenis lainnya gitu untuk pencantuman dari referensi ini. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan gitu ya. Ada Perpustakaan Nasional gitu ya, ada Director of Open Access Journal gitu. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman pengen cari langsung, ini bisa ya, bisa menggunakan di yang saya kayak jurnal apa, itu biasa langsung muncul. Atau kalau kita ketikkan judul, biasanya langsung ada. Jadi referensi ini bisa digunakan di mana saja, harus media online, media cetak juga banyak banget gitu. Cuman ya kayak gitu, kita harus menjunjung tinggi karya orang gitu. Berapapun kita ngambil kalimat orang, kita harus dicantumkan. Misalnya kalau di bagian isinya, teman-teman bisa menggunakan body note gitu ya, atau bisa menggunakan footnote sebagai bentuk kejujuran pada kepenulisan. Gitu. Dan di bagian pustaka kita cantumkan. Next slide. Nah, itu adalah ujung dari kepenulisan ke esai ya, teman-teman. Teman-teman udah menemukan masalah, sudah punya ide, kemudian tadi udah bisa membuat judul, kemudian
Halo, Kak Gilang. Halo, Kak Gilang sepertinya terkendala jaringan ya. Di teman-teman juga nggak apa aku doang nih? Iya Kak, Kak Gilang nge-lag. Oke, nge-lag ya, bener ya? Aduh, di ulti nih sama Kamelta ya. Oke, coba bentar ya, aku follow up dulu. Oke, Kak Rizka, nggak apa-apa, is oke. Oke, teman-teman, sepertinya Kak Gilangnya juga ini checklist 1 ya, dan sinyalnya mungkin lagi hilang. Benernya kalau aku lihat PPT-nya ini mungkin udah mau menuju terakhir sih. Jadi aku bincang-bincang sama teman-teman aja deh. Coba aku mau nanya ke Ros nih. Ros, kamu udah pernah buat esai belum? Untung gak Gilang yang hilang, bukan kamu. Aw. Halo Ros, bisa jawab pertanyaan aku atau kurang kedengeran? Saya terdengar. Oke, Ros pernah buat esai nggak nih sebelumnya? Pernah sih Kak, itu enggak ya terpaksa buat. Terpaksa buat, ini maksudnya tugas kah atau lomba? Karena tugas Kak. Oh, tugas. Memang nggak ada skill di situ sih Kak, bukan nggak mau, memang udah berusaha untuk bisa tapi ya itulah. Tapi kalau disuruh nulis cerita kamu sama dia bisa nggak nih? Bercanda. Dia seringnya nulis cerita. Oh, kayaknya sering nulis bareng kamu ya, Wahyu. Makanya Wahyu tahu nih. Ketahuan. Oke, semoga ya Ros abis dari pemateri hari ini bisa lebih belajar lagi dan bisa meningkat. Sekarang aku mau tanya, oh udah ada nih Kak Gilang ya. Halo Kak Gilang. Halo Kak Yuni. Aduh ya, ini biasa ada problematika sedikit, jadi tadi kelempar jauh itu. Teman-teman masih aman? Atau udah ada yang muntah sejauh ini? Sebelum ada yang muntah ya. Oke, sorry ya tadi ada kendala jaringan. Jadi kita akan lanjut kembali. Oke. Selanjutnya teman-teman, tadi sampai mana saya menyampaikan? Jangan lupa lagi. Baru permulaan ini Kak masuk ke PPT ini, halaman yang ini. Oke. Nah, teman-teman, tadi teman-teman udah saya spill bagaimana cara menemukan masalah ya. Teman-teman juga sudah saya spill untuk memiliki ide, dan tadi spill bagaimana membuat judul, kemudian menuangkan di bagian pendahuluan itu apa aja, pembahasan apa aja, penutup apa aja, dan terakhir tadi referensi ya, masukkannya di daftar pustaka. Selanjutnya, teman-teman akan masuk ke proses ini, gitu ya, ke proses di mana teman-teman adalah akan mereview kembali naskah teman-teman, merevisi gitu ya, sampai naskahnya menjadi oke dan siap untuk dipublikasikan atau dilombakan. Next slide boleh? Nah, kalau misalnya itu semua udah rampung, jadi teman-teman udah punya naskah, maka selamat. Naskah teman-teman sudah jadi dan siap untuk dipublikasikan dan bahkan untuk berkompetisi. Sangat siap sekali. Nah, jadi sejauh ini dari yang saya paparkan, apakah essay itu easy atau not easy, teman-teman? Boleh spill di kolom komentar. Sepertinya easy ya, teman-teman. Sangat. Oke. Saya berharap ini oke, tidak easy bisa. Oke, teman-teman.
Saya harap si teman-teman masih ada yang berpikir tidak easy, oke. Tapi setelah materi yang saya dapatkan semoga menjadi easy. Dan saya berharap karena Duta Inspirasi sedang mengadakan lomba esai, teman-teman Duta Inspirasi Batch 5 bisa berpartisipasi untuk mengikutinya. Ya, kalau misalnya teman-teman perlu untuk konsultasi ya, karena di sini saya juga yakin selain saya ada nih di Batch 5 yang juga sedang berkompetisi, silahkan kita sama-sama komunikasi. Dan saya tunggu nih, siapa tahu nanti menangnya dari Batch 4 atau Batch 5 gitu ya, di lomba esai Duta Inspirasi Indonesia. Nah mungkin itu Kak Yuni, tapi selanjutnya nanti kita juga akan bahas beberapa tips yang tadi yang pengen setelah teman-teman jadi naskahnya pengen dipublikasikan atau misalnya pengen ikut kompetisi, nanti saya akan kasih beberapa tipsnya ya yang pengen ikut kompetisi. Oke, itu mungkin Kak Yuni untuk materi kali ini. Saya kembalikan ke Kak Yuni saja. Oke, thank you banget buat Kak Gilang, so luar biasa banget ya pemateri hari ini tuh tentang esai. Jangankan teman-teman, aku aja juga yang semester akhir sebenarnya kalau untuk nulis-nulis esai itu rada-rada puyeng gitu ya. Tapi menurut aku dibandingkan jurnal ataupun nulis KTI ataupun skripsi gitu ya, menurut aku esai yang paling fleksibel dan yang memang untuk pemula pun cocok gitu. Dan teman-teman untuk meningkatkan skill kemampuan menulis itu menurut aku esai yang memang yang paling cocok untuk di dunia akademis. So, saatnya kita masuk ke pertanyaan. Mungkin Kak Gilang kita bisa langsung masuk aja ke pertanyaan Kamelta tadi ya. Oke. Boleh Kak Yuni. Kamelta, halo. Halo, ada Kamelta kah? Oke, Kamelta boleh banget nih on mic, terus diulang kembali. Mungkin teman-temannya tadi ada yang kurang mendengar ataupun kurang jelas. Kamelta boleh diulang kembali pertanyaannya. Iya Kak, ada Kak. Oke, silakan Kamelta. Iya boleh Kak, makasih banyak ya Kak. Ini suaraku udah jelas ya? Soalnya putus-putus tadi. Jelas Kamelta. Ya Kak Gilang, Kak Yuni dan teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Gimana caranya biar kita tuh setidaknya apa ya, menyukai gitu menulis karya tulis ilmiah itu sendiri, baik itu esai ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Karena jujur Melta sendiri itu benar kata Kak Ros tadi, kadang nulis esai itu karena terpaksa gitu Kak, entah itu tugas atau ikut lomba pun kalau misalnya bareng teman gitu. Jadi kan ya kita terpaksa harus nulis esai, bukan dari kita sendiri gitu. Karena kalau dari kita sendiri tuh kayak mikirnya esai itu susah, terus apa ya, kayak aku nggak bakat nih di esai gitu. Nah, gimana sih menurut Kak Gilang tipsnya biar kita itu setidaknya suka dulu gitu nulis esainya itu sendiri, nggak karena terpaksa gitu. Makasih Kak. Oke, Kamelta, thank you buat pertanyaannya. Silakan Kak Gilang jawab, katanya gimana sih biar jatuh cinta dulu nih dengan menulis esai ataupun karya tulis ilmiah. Oke, ini Gilang jawab berdasarkan pengalaman aja ya, karena mungkin tiap orang beda-beda metodenya kenapa bisa jadi suka sesuatu. Teman-teman kalau melihat logikanya gitu ya, logikanya buat teman-teman yang di masa sekarang, apalagi di usia-usia saat ini mungkin asmaranya masih ya benar-benar dikatakan sebagai fase-fasenya gitu ya, di masa-masa pergejolakan asmaranya. Nah, kalau kita kaitkan perumpamaannya dengan asmara, jika teman-teman misalnya suka dengan seseorang, pasti teman-teman kenapa bisa suka, ada hal yang menarik gitu kan ya, ada hal yang menarik. Nah, termasuk dalam esai ini ataupun KTI salah satunya. Ketika teman-teman ingin coba atau ingin masuk ke dalamnya, cari tahu apa yang menarik di dalamnya. Bisa itu berupa benefit, prosesnya, atau hal lain gitu yang menarik di dalamnya. Termasuk saya waktu itu. Waktu di masa pandemi, saya waktu itu awal-awal lebih hobi di kompetisi lain gitu, bukan di penulisan ilmiah. Kemudian saya coba di esai ini ya karena penasaran gitu, karena penasarannya sering muncul di Instagram gitu, kok sekarang banyak banget gitu dari atas sampai bawah itu kompetisi esai gitu. Apakah ada hal yang menarik? Ternyata ada. Salah satunya tadi gitu, yang saya temukan adalah benefitnya. Benefitnya di samping kita belajar mengasah kemampuan nalar kita juga bisa berinovasi, menuangkan gagasan kita menjadi salah satu agen perubahan. Ternyata benefitnya selain itu juga
kita punya portofolio. Portofolio salah satunya dengan menulis ini, kan gitu ya. Dan dengan dipublikasikan atau karya ini, teman-teman harus tahu bahwa agar kita bisa dikenang oleh orang banyak, salah satunya adalah kita harus memiliki karya. Sekalipun kita udah nggak ada, karya kita ini akan menjadi salah satu hal yang akan kata orang ini orang kayak masih ada gitu. Jadi bukan hanya di esai saja, mungkin keputusan lain kayak saya di batch 5 ini ada Dimas ya, Dimas yang dari Sumatera Barat, dia juga menulis novel, dia punya karyanya. Jadi itu mungkin menjadi hal yang sama juga. Jadi cari tahu apa yang menariknya. Kalau kita udah tahu yang menariknya apa, saya yakin teman-teman akan tertarik di dalamnya. Dan pasti teman-teman juga akan siap untuk proses di dalamnya gitu, melewati manis dan pahitnya seperti apa gitu kan ya. Dan saya yakin bahwa setiap teman-teman ingin masuk ke dunia atau zona, teman-teman pertama adalah harus tahu dulu diri teman-teman gitu. Saya kira-kira passionnya di mana, saya kira-kira butuh apa, dan saya kira-kira harus ngapain. Dengan hal itu saja, bekal itu saja. Kalau teman-teman udah tahu diri sendiri, udah tahu kebutuhan teman-teman, ya udah tidak memaksakan. Berarti mungkin passion saya bukan di essay gitu, ya udah berarti di yang lain gitu, misalnya public speaking atau apa gitu. Tapi ya gitu, jadi semuanya harus cari dulu yang menariknya apa dan berawal dari apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa apa yang kita butuhkan misalnya ada di kepenulisan ilmiah ini, ya udah kita harus cek, kita harus masuk ke dalamnya gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Itu sih paling Kamelta sering-sering ya. Oke, terima kasih Kak Gilang buat jawabannya. Gimana nih Kamelta, apakah sudah puas nih jawaban dari suhu kita? Iya Kak, bener. Makasih banyak ya Kak Gilang udah menjawab pertanyaan Melta. Oke, sama-sama. Nah, kalau tadi Kamelta itu dari Pulau Sumatera. Sekarang aku mau laki-laki tapi yang beda pulau deh. Oke, mau ke timur deh dari Kapande. Halo Kapande. Halo Kak Yuni. Oke, silakan Kapande. Oke, baik Kak Yuni. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Sebenarnya terima kasih Kak Gilang atas materi yang luar biasa. Jadi aku malam-malam bisa nambah pengetahuan nih terkait dengan esai. Nah, sedikitnya aku ada 2 pertanyaan nih Kak Gilang terkait dengan esai itu sendiri. Yang pertama, kita tahu kan kalau misalnya esai itu merupakan suatu gagasan Kak. Jadi sebenarnya esai ini kan kalau kita buat inovasi tidak perlu pembuktian apakah inovasi kita efektif atau tidaknya. Nah, apakah sekiranya kita bisa Kak, ketika kita membuat suatu gagasan atau inovasi ini bisa kita buktikan, lalu hasil dari pembuktian atau penelitian itu kita tampilkan di esai, atau esai ini memang harusnya sampai di gagasan aja cukup, tidak perlu adanya pembuktian ataupun penelitian. Kemudian yang kedua Kak, saya pernah di beberapa kesempatan itu sudah pernah membuat karya tulis ilmiah, dan kebetulan antar lomba itu temanya itu saling berkolerasi Kak, tapi bedanya lomba yang lagi satunya itu karya tulis ilmiah dan lomba yang lagi satunya itu esai. Nah, agar tidak membuat double istilahnya Kak, atau saya yang LKTI sebelumnya belum saya gunakan ataupun belum juara, nah saya ingin mengubah dari karya tulis ilmiah tersebut ke esai saya. Nah, sekiranya bagaimana cara kita agar, kan kita tahu kalau misalnya karya tulis ilmiah itu ada strukturnya, kayak ada part-partnya seperti misal pendahuluan, latar belakang dan sebagainya, sedangkan di esai itu kita langsung menulisnya dalam satu kesatuan tulisan ataupun per paragraf. Nah, bagaimana caranya kita bisa ubah dari karya tulis ilmiah ini ke esai tetap nyambung itu Kak, tanpa harus menyertakan dari struktur tersebut. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pande buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu tentang esai, apakah esai ini harus mengalami pembuktian atau tidak dalam kepenulisannya. Lalu yang kedua, adaptasi dari LKTI ke esai. So, Kak Gilang silakan untuk dijawab. Oke, thank you Kak Yuni dan Kak Pande atas pertanyaannya. Oke, seperti yang saya katakan bahwa esai ini teman-teman boleh melakukan pembuktian, boleh juga tidak. Gitu. Jadi dengan melakukan pembuktian berarti lebih baik. Gitu. Cuman ya memang sifatnya esai ini idenya itu gagasan. Jadi dia boleh hanya berupa gagasan teman-teman ataupun pembuktian. Salah satu bentuk pembuktian yang bisa teman-teman konversi ke esai adalah dari KTI. Benar, KTI bisa kita konversi ke esai. Itu malah lebih mudah dibanding kita sebaliknya dari esai ke KTI. Apalagi kalau dalam esai gagasannya itu belum diimplementasikan. Gitu. Nah, teman-teman, jadi saya katakan bahwa esai ini boleh teman-teman melakukan penelitian atau pembuktian, benar-benar teman-teman terjun langsung, datanya itu teman-teman hasil dari teman-teman, boleh juga tidak gitu. Seperti yang tadi judul yang saya yang di Ciwot, itu belum pembuktian, itu hanya
ke argumentasi dan juga data. Nah, lalu salah satu caranya adalah boleh teman-teman mengkonversi dari KTI ke esai. Nah, bagaimana mengkonversinya, Kak? Gitu. Yang perlu diperhatikan tentunya adalah dari segi struktur dan juga kebahasaan. Kalau untuk ide, tidak bisa dirubah, karena gagasannya juga itu, dan benar. Teman-teman yang sering berkompetisi, ketika teman ikut kompetisi ini, ikut lagi ini pasti temanya tidak jauh beda. Yang sering itu biasanya apalagi di masa pandemi kemarin ya, masalah-masalah di masa pandemi, Indonesia Emas 2045, SDGs 2030, bonus demografi, pasti itu juga. Makanya saya katakan bahwa naskah teman-teman yang belum jadi juara, ataupun misalnya teman-teman pengen kompetisikan lagi, boleh. Asal jangan sama persis kayak gitu, tapi harus ada pembaruannya gitu. Ada pembaruan dari naskah yang kemarin, biar tidak kena plagiarisme juga. Gitu. Nah, konversi dari KTI ke esai itu bisa kita lakukan. Pertama, perhatikan strukturnya. Kalau dalam KTI, teman-teman mencantumkan per bab, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, maka ke esai kita ubah. Kita perhatikan juga sistematika yang diinginkan. Misal dalam esai, dia pengennya secara eksplisit kita sebutkan bagian pendahuluan, pembahasan atau isi dan bentuknya. Ada juga memang secara langsung. Tuh. Nah, itu juga diperhatikan. Terus kita juga bisa merubah gaya bahasanya. Kalau dalam KTI teman-teman cenderung baku itu benar baku, kalau dalam esai bisa lebih luas sih bakunya. Kita gunakan bahasa yang orang yang awam aja membaca itu bisa jadi paham gitu, bisa jadi menarik. Gitu. Dan itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau dari segi gagasan, saya rasa mungkin tidak bisa diubah kalau gagasan, tapi baruannya gitu, baruan yang bisa. Yang paling perlu diperhatikan kalau konversi dari KTI ke esai adalah ya perhatikan itunya gitu, bahasa dan strukturnya. Bagaimana supaya bisa nyambung? Yang bisa nyambung adalah perhatikan yang tadi. Tuh. Kalau dalam KTI teman-teman bab, kalau dalam esai ya udah berarti yang di bab 1 di KTI berarti dia akan masuk di pendahuluan gitu. Dan kita pasakan susun gitu. Tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Mungkin boleh ada beberapa poin pendahuluan yang kita cantumkan di KTI sama persis gitu kan ya. Tapi kita luaskan lagi juga boleh agar itu menjadi personal di esainya. Di bagian pembahasannya ya itu pembahasan yang tadi kalau di KTI benar-benar teman-teman kompleks, misalnya ada tabel grafik, di esai juga masih boleh kalau masih cukup di bagian isi. Tapi kalau tidak cukup kita cantumkan di bagian lampiran. Nah, si tabel atau yang grafik itu di esai teman-teman bisa uraikan dalam bentuk rasanya gitu. Jadi lebih kayak luas lagi kalau di esai. Kalau mengkonversi dari KTI ke esai, itu lebih mudah gitu, kebanding sebalik. Kurang lebih gitu, Kak Pande. Baik, terima kasih Kak Gilang buat jawabannya. Buat Pande gimana? Apakah sudah cukup? Sudah sangat cukup. Terima kasih Kak Gilang atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Kak Pande. Sekarang satu pertanyaan lagi ya teman-teman, mengingat ini udah mau pukul jam 9 WIB. Aku mau dari Pulau Kalimantan deh. Di sini ada Kak Yolanda. Halo Kak Yolanda. Halo Kak Yuni, suara aku kedengaran nggak? Kedengaran Kak Yolanda, silakan. Oke, makasih Kak Yuni atas kesempatannya. Makasih juga Kak Gilang atas penyampaian materinya yang luar biasa banget ya. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini Kak, nah untuk esai sendiri itu kan bagian pendahuluan itu menurut aku bagian yang krusial banget ya, dimana orang-orang tuh bakal lanjut ngebaca esai kita atau enggak itu, yaitu dari pendahuluan itu. Kalau pendahuluan nggak menarik kan kayak apa ya, kayak udah langsung males gitu karena buat baca. Nah, yang pertama aku tanyain itu gimana sih Kak kalau dari Kak Gilang sendiri cara membuat pendahuluan yang menarik gitu. Jadi nggak cuma nyantumin masalah, pengertian atau itu aja, tapi juga dikemas dengan bahasa yang menarik. Kalau dari Kak Gilang, tipsnya gimana sih Kak? Itu yang pertama. Yang kedua itu, nah kalau esai itu kan nggak ada strukturnya kayak KTI ya. Jadi kayak ngalir aja gitu kalimatnya. Nah kalau dari Kak Gilang sendiri, ada nggak sih Kak tips biar antara paragraf 1 dan paragraf lainnya tuh bisa tetap berkesinambungan dan apa ya kayak ngalir gitu Kak. Jadi nggak yang putus-putus gitu. Misalkan paragraf 1-nya bahas pengertian ini, paragraf 2-nya malah bahas pengertian yang lain gitu. Mungkin itu sih Kak dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Yolanda buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada dua ya teman-teman. Yang pertama pengemasan pendahuluan, lalu yang kedua penyambungan gitu ya. Jembatan antara pendahuluan untuk ke yang isi itu bagaimana sih? Silakan Kak Gilang. Oke, thank you Kak Yuni dan Kak Yolanda atas pertanyaannya. Oke, jadi saya katakan bahwa seluruh bagian esai itu sangat penting. Artinya dia punya peran dan fungsinya masing-masing untuk menjelaskan bagian-bagian dari gagasan kita.
dari mulai judul, pendahuluan, pembahasan, dan isi. Termasuk salah satunya adalah pendahuluan. Bagaimana cara kita menyajikan pendahuluan yang powerful gitu ya. Oke, jadi kalau saya dalam menulis esai di bagian pendahuluan selalu dimulai dari hal yang paling general. Mengapa saya katakan tadi di strukturnya kita mulai dari pernyataan umum. Semisal nih, temanya itu adalah peran Indonesia Emas 2045. Misal saya ingin membahas tentang masalah kecurangan akademik. Ya udah, berarti saya akan mulai bahas dari hal yang paling general. Kita bahas dulu Indonesia Emas 2045. Lanjut, pendidikan seperti apa menuju Indonesia Emas 2045. Lanjut, permasalahannya apa. Lanjut, solusi yang kita temukan. Dan lanjut, mungkin kita boleh mencantumkan data juga. Nah, di bagian data ini, teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan bahwa kebanyakan orang dia kayak berandai-andai mencantumkan argumentasinya tanpa melibatkan data. Makanya yang powerful itu di bagian pendahuluan adalah melibatkan data. Untuk mencari data itu banyak ya, teman-teman. Halo, Kak Wisna. Oke. Untuk data itu, untuk mencantumkan data itu, cara mencarinya itu banyak. Bisa teman-teman melakukan survei sendiri, misal, ataupun cari data yang sudah ada. Semisal website kementerian, BPS, gitu kan. Itu benar-benar kredibel. Bisa teman-teman gunakan menguatkan argumentasi teman-teman. Atau misal kayak gini, teman-teman mengangkat satu permasalahan di bagian pendahuluan, cantumkan datanya setelahnya atau sebelumnya. Jadi kayak penguatnya itu kalau di esai itu akan menjadi esai yang powerful. Jadi strukturnya adalah kayak benar-benar mengerucut, bahkan pendahuluan aja terus mengerucut. Benar kita harus membahas ya inti dari pendahuluan itu apa gitu, dari pernyataan umumnya, latar belakangnya, masalahnya, sampai datanya, ide yang ditawarkan itu seperti apa, sampai mengerucut ke arah situ. Nanti kalau saya biasanya fokus di pembahasan adalah lebih membahas pada gagasannya. Karena kalau saya biasanya sering membuat esainya di esai inovasi gitu, ilmiah tadi. Makanya lebih fokusnya kayak gitu. Begitupun dengan konteks esai lainnya, agar powerful adalah seperti itu. Jadi kalau saya mulai dari hal yang paling general sampai yang paling mengerucut. Jadi itu harus diperhatikan, khususnya di bagian pendahuluan gitu. Nah selanjutnya, yang kedua tadi apa tadi? Kedua tuh. Ini ya, apa tadi yang kedua? Oke, silakan Kak Yolanda boleh. Oke, nah yang kedua tuh itu Kak, cara menjembatani lah itu antara paragraf satu dan paragraf lainnya gitu, agar tetap berkesinambungan. Gitu. Oke, nah cara menjembataninya berarti tadi yang sudah saya bilang. Jadi paragraf itu kan ini ada untuk menjelaskan, maka mulai dari paragraf pertama sampai ke bawah itu kita ambil dari hal yang paling general lebih dahulu, yaitu deduktif atau induktif gitu ya. Jadi mulai dari pembahasan yang paling general sampai mengerucut gitu ke bawahnya. Dan itu kalau mengerucut kayak gitu, kalau sistematis pasti akan nyambung gitu. Halo Kak Gilang. Di Kak Yolanda, Kak Gilang nge-lag juga nggak? Iya Kak, nge-lag juga. Oke, sepertinya terlempar lagi ya. Ditunggu ya teman-teman. Tangkap Kak Yuni. Apa Nah, yang walaupun misalnya di paragraf pertama kita membahas tentang masalahnya, Halo, Kak terputus Gilang. lagi ya. Tadi sampai mana, Kak Yuni? Sudah terjawab belum pertanyaannya atau belum tersampaikan? Baru saat pengerucutan antara paragraf pertama kedua. Oh ya, ya gitu ya. Jadi masih sama konteksnya kayak yang tadi. Jadi untuk supaya nyambung ini paragraf ini adalah mulai dari hal yang paling general gitu. Boleh deduktif atau induktif. Yang jelas kita mulai dari hal yang paling general sampai mengerucut. Gitu. Kalau misalnya udah kita bahas dari hal yang paling general, saya yakin bahwa dari yang paling gede, kemudian rada gede sampai ke kecil ke bawah gitu, itu bakalan nyambung. Gitu. Makanya mulai dari hal yang paling umum dulu baru ke ya khusus gitu. Itu bakalan nyambung. Itu sih mungkin tipsnya kalau paragraf. Gimana Kak Yolanda, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup banget. Makasih banyak Kak Gilang atas jawabannya.
Oke, terima kasih Kak Yolanda. Dan teman-teman saat ini sudah cukup ya sepertinya 3 pertanyaan aja. Dan bagi teman-teman yang penasaran apalagi yang sedang mempersiapkan esai untuk lomba-lomba, boleh banget langsung aja ya PC Kak Gilangnya nanti sampai di sini saja. Dan terima kasih buat Kak Gilang sebagai pemateri pada malam hari ini. Maaf teman-teman, apakah suara aku terdengar ya? Soalnya di aku internetnya tidak stabil. Boleh di kolom chat dong, maaf. Terdengar, Kak. Oh, terdengar ya? Aman, Kak. Oke, thank you buat responnya. Teman-teman, silakan teman-teman latih kemampuan skill esai kalian, apalagi mumpung kalian yang masih tingkat 1, tingkat 2, ya teman-teman kejar terus ya, karena jujur aja aku juga dulu tuh nggak terlalu melatih kemampuan esai aku, jadi di semester terakhir ini tuh melihat lomba-lomba esai, terus kelihatan teman-teman yang udah bisa mampu esai itu rada iri ya teman-teman. Jadi ya tinggal ya masa aku tinggal skripsian aja, tapi yang namanya belajar teman-teman tidak ada kata terlambat. Dan aku suka banget sama quotes dari ini sepertinya sudah nggak asing lagi ya teman-teman. Ada yang tahu nggak ini quotes-nya, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. So, teman-teman ada yang tahu nggak ini dari siapa? Oke, tanpa berlama-lama teman-teman langsung aja ini isi absensi dari coaching pada hari ini, dan silakan bagi PDD yang bertugas untuk share screen mengenai sertifikat pemateri malam hari ini. Oke, Kak Gilang ada? Halo, Kak Gilang. Oke, ada Kak Yuni. Oke, langsung Thank you. aja di-pin Kak Gilangnya akan difoto oleh PDD. Di aku belum nampak sih ya, baru aku aja yang di spotlight nih. Oke, PDD apakah bisa ataupun yang host bisa di spotlight kah Kak Gilangnya? Oke, ini aku hitung ya, dan PDD boleh banget nih langsung aja di SS, tapi belum di spotlight. Aduh, sorry ya, agak repot. Baru Kak Yolanda aja nih yang di spotlight. Oke, Kak Gilang udah. Oke, Kak Gilang boleh bersiap ya, aku hitung dan PDD boleh SS nih. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak Gilang, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat Kak Gilang. Sekarang sertifikat untuk moderator. Oke, teman-teman sambil nunggu share screen sertifikat, boleh banget ya, langsung aja nih disusun absensi coachingnya, dan jangan lupa tag aku, tag Kak Gilang, tag Duta Inspirasi. Oke, PDD apakah bisa share screen untuk sertifikat? Apakah atau ada kendala? Oke, boleh dong di spotlight akunya. Baru Kak Gilang aja nih yang di spotlight.
Oke. Aku bergaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you buat PDD. Dan teman-teman semua boleh banget langsung aja di on cam nih ya. Kita foto bersama-sama. Yuk, ini kenapa ya mukanya pada lemes-lemes? Apakah kalian tidak menyukai esai, guys? Esai itu menyenangkan ya. Jadi ini aku lihat tampangnya tampang kayak udah lemes gitu kayak denger esai. Aduh, Kak Gilang gimana nih Kak Gilang anak-anaknya nih? Pada lemes semua nih. Apa Oke. ini kan divaksin dulu. Oke, teman-teman langsung aja yuk pada on cam semua. Lapar, Kak? Makanlah atuh. Buat Indomie. Oke, ini yang di slide 2 baru beberapa aja nih, apalagi yang di slide 3 pada off cam semua. Kak Yuni, aku izin ambil alih untuk screenshot ya. Oke, silahkan. Oke, teman-teman bisa langsung on cam aja nih dan mohon dulu untuk jangan ada yang chat di room chat ya. Oke, mungkin bisa gaya dulu nih dari slide 1. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2 buat yang belum on cam bisa on cam dulu nih. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang di slide 3 nih, pada nggak on cam semua yuk. 1, 2, 3. Oke, udah ya teman-teman. Baik, terima kasih buat PDD. So, luar biasa banget ya teman-teman pematerian hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Kak Gilang yang udah meluangkan waktunya memberikan pematerian. Dan buat teman-teman semua yang udah on cam bertanya dan udah aktif, aku apresiasi banget. Dan teman-teman jangan lupa untuk absensi dan semoga ilmu hari ini ya teman-teman bisa berguna untuk kedepannya ataupun hari-hari perkuliahan ataupun akademik teman-teman. Dan saya Yuni Enggrita sebagai moderator malam hari ini, pamit undur diri, ikan hiu melambai-lambai, see you and goodbye.